Di balik tirai kabut sejarah yang tebal, tersimpan kisah menegangkan seorang pengusaha dengan ambisi dan kecerdasan yang luar biasa. Eddie Tansil, yang awalnya dikenal sebagai sosok visioner di dunia bisnis, berhasil membangun kerajaan bisnis dari industri bir hingga petrokimia. Dari tanah Indonesia yang membesarkan namanya hingga ke negeri Tiongkok yang kemudian ia jadikan sebagai ladang baru, perjalanan Eddie Tansil penuh dengan pencapaian yang mengesankan. Namun, di balik gemerlap kesuksesan tersebut, tersembunyi sebuah jaringan korupsi yang memalukan. Kesuksesan Eddie Tansil, yang melibatkan kredit besar dan pengaruh politik, ternyata memicu sebuah skandal yang menggerogoti kepercayaan publik dan merusak sistem keuangan. Korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan lembaga keuangan menciptakan dampak yang luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Cina. Perjalanan hidup Eddie Tansil adalah cerminan dari bagaimana ambisi besar dapat dengan mudah menyimpang menjadi tindakan yang merugikan banyak pihak. Dari prestasi yang mengesankan hingga keterlibatan dalam skandal besar, kisah Eddie Tansil adalah sebuah pelajaran berharga tentang bahaya kekuasaan tanpa integritas dan pentingnya kejujuran dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang mengguncang dua negara dengan jejak korupsi yang dalam, meninggalkan warisan yang penuh kontroversi dan pelajaran tentang keadilan. Mari kita bahas kasus ini selengkapnya. Eddie Tansil adalah seorang keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Nama Tionghoanya adalah Tan Chufuan. Namun, pada masa Orde Baru, penggunaan nama-nama Tionghoa seringkali menjadi target kebijakan diskriminatif dan dilarang. Akibatnya, banyak orang Tionghoa di Indonesia, termasuk Eddie Tansil, memilih untuk menggunakan nama Indonesia agar lebih mudah berintegrasi dan menghindari diskriminasi. Maka dari itu, Tan Chufuan lebih dikenal dengan nama Indonesianya, yaitu Eddie Tansil. Eddie Tansil lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada hari Senin, 2 Februari 1953. Namun, terdapat perbedaan tanggal lahir di paspornya yang tertulis 1943, berbeda 10 tahun dari tanggal lahir yang sebenarnya. Tidak jelas apakah perbedaan ini merupakan kesalahan administratif atau sengaja dipalsukan untuk tujuan tertentu. Spekulasi mengenai hal ini tetap menjadi tanda tanya. Perlu diketahui bahwa keluarga besar Eddie Tansil sangat terkenal di Cina. Kampung halaman Eddie Tansil berada di Fuzhou, Provinsi Fujian. Keluarganya di Cina sangat dikenal dan dihormati. Orang-orang di Fuzhou mengenal Eddie Tansil sebagai seorang perantau yang pergi ke Indonesia dan berhasil meraih kesuksesan besar. Keberhasilannya menjadi kebanggaan bagi keluarganya di Cina, memperkuat hubungan antara kedua negara. Eddie Tansil dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang beroperasi di Indonesia. Kisah hidupnya penuh dengan liku-liku, termasuk perjalanan bisnisnya yang menantang. Keberhasilannya dalam dunia bisnis membuatnya menjadi salah satu tokoh yang cukup disegani di kalangan komunitas Tionghoa di Indonesia. Namun, di balik kesuksesannya, Eddie Tansil juga menghadapi berbagai masalah hukum yang membuatnya menjadi sorotan media dan publik. Secara keseluruhan, Eddie Tansil adalah contoh dari seseorang yang berjuang melalui berbagai rintangan, baik dalam hal diskriminasi rasial maupun tantangan dalam dunia bisnis. Kisah hidupnya mencerminkan kompleksitas identitas dan perjuangan komunitas Tionghoa di Indonesia selama masa Orde Baru dan seterusnya. Keluarganya dikenal kaya raya dan juga dermawan. Citra ini dibangun oleh keluarga Tan Tansil sejak pertengahan tahun 1980-an. Bahkan, di situs resmi pemerintah Fuzhou, Cina, disebutkan bahwa sifat dermawan keluarga Tan Tansil membuat mereka sering diundang untuk bertemu dengan pejabat tinggi di Beijing. Mereka telah bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Perdana Menteri Li Peng, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina Jiang Zemin, dan Menteri Luar Negeri Qian Qichen. Keluarga Tan Tansil juga memiliki hubungan dekat dengan pemimpin Cina, 11 Jinping. Hal ini menunjukkan bahwa nama besar Eddie Tansil tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di Cina. Keluarganya memiliki pengaruh besar di kedua negara, mencerminkan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa dari keluarga Tan Tansil. Dari beberapa sumber, dikatakan bahwa Eddie Tansil sempat berkuliah di salah satu universitas ternama di Singapura. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya di sana karena memilih untuk langsung terjun ke dunia bisnis. Keluarga Tan Tansil di Cina tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena kedermawanannya. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial, membantu masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah. Penghargaan dan pengakuan dari pemerintah Cina menjadi bukti nyata atas kontribusi mereka. Eddie Tansil, yang juga dikenal dengan nama Tan Chufuan di kalangan Tionghoa, memulai karir bisnisnya dengan tekad dan ambisi besar. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, kecerdasan dan insting bisnisnya membawanya menuju kesuksesan. Di Indonesia, ia terlibat dalam berbagai sektor bisnis dan menjadi salah satu pengusaha yang disegani. Selain itu,
Hubungan baik keluarga Tan Tansil dengan pejabat tinggi Cina memberikan keuntungan strategis dalam menjalankan bisnis internasional. Koneksi mereka dengan tokoh-tokoh penting membuka peluang dan akses yang lebih luas dalam dunia bisnis global. Eddie Tansil memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas bisnisnya dan membawa dampak positif bagi kedua negara. Kisah hidup Eddie Tansil mencerminkan perpaduan antara kecerdasan, kerja keras, dan kedermawanan. Keberhasilannya bukan hanya hasil dari usahanya sendiri, tetapi juga didukung oleh keluarga yang solid dan koneksi yang kuat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, nama Eddie Tansil tetap dikenang sebagai simbol kesuksesan dan kekuatan dalam komunitas Tionghoa di Indonesia dan Cina. Sepak terjang Eddie Tansil di Indonesia dimulai pada tahun 1970-an. Bersama ayahnya, Harry Tansil, atau yang dikenal dengan nama Cinanya Tan The Hoat, Eddie mulai merintis usaha perakitan becak. Pada masa itu, becak merupakan salah satu alat transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Berbeda dengan kondisi sekarang di mana mobil dan motor sudah lebih umum digunakan. Bisnis perakitan becak mereka berkembang pesat karena tingginya permintaan. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, Eddie Tansil semakin mengembangkan bisnisnya. Ia tidak hanya puas dengan bisnis perakitan becak tetapi juga mulai merambah ke dunia motor. Melihat peluang yang menjanjikan di sektor ini, Eddie mengambil alih perusahaan perakitan motor merek Kawasaki. Langkah ini menunjukkan visi dan keberanian Eddie dalam mengembangkan usahanya ke arah yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pengambil alihan perusahaan perakitan motor Kawasaki menjadi salah satu titik penting dalam karir bisnis Eddie Tansil. Dengan memperluas bisnisnya ke industri otomotif, ia mampu membawa perusahaan keluarganya ke level yang lebih tinggi. Eddie memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang telah dibangun sebelumnya untuk mengoptimalkan operasional perusahaan dan memperluas pangsa pasar. Bisnis motor ini semakin mengukuhkan posisi Eddie Tansil sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Ia dikenal memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta insting bisnis yang tajam. Selain itu, dukungan dari keluarganya, terutama ayahnya, menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Dalam menjalankan bisnisnya, Eddie Tansil tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Kedermawanan keluarganya juga tercermin dalam berbagai kegiatan sosial yang mereka lakukan. Secara keseluruhan, perjalanan bisnis Eddie Tansil dari merintis usaha perakitan becak hingga mengambil alih perusahaan perakitan motor merek Kawasaki menunjukkan ketekunan, visi, dan inovasi. Kisah ini tidak hanya menggambarkan kesuksesan pribadi Eddie tetapi juga keberhasilan keluarga Tan Tansil dalam membangun bisnis yang berpengaruh dan berkontribusi bagi masyarakat. Pada zaman itu, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lebih dahulu mengenal merek Suzuki dan Honda, dua brand yang sudah cukup lama hadir di Indonesia. Namun, Eddie Tansil tidak hanya mengelola merek Kawasaki tetapi juga memegang merek bajai. Jadi, banyaknya bajai yang beroperasi di Jakarta merupakan salah satu hasil dari usaha besar Eddie Tansil. Namun, pada saat kejayaannya, tiba-tiba Gubernur Jakarta saat itu, Bapak Ali Sadikin, mengeluarkan larangan untuk pengoperasian bajai. Kebijakan ini membuat bisnis Eddie Tansil goyah. Selain itu, bisnis perakitan motor Kawasaki yang dikelolanya juga tidak terlalu maju karena pamor Suzuki dan Honda yang lebih kuat di pasar. Keadaan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Eddie Tansil. Larangan pengoperasian bajai di Jakarta membuat salah satu sumber pendapatan utamanya terganggu. Sementara itu, persaingan ketat di industri otomotif dengan merek-merek besar seperti Suzuki dan Honda membuat bisnis perakitan motor Kawasaki yang dijalankannya sulit berkembang. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Eddie Tansil terus berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Ia mencoba berbagai strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Namun, kebijakan pemerintah dan dominasi merek lain di pasar membuat situasi semakin sulit bagi Eddie. Meski demikian, semangat dan tekad Eddie Tansil tidak pernah surut. Ia terus berusaha mencari peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Eddie dalam mengelola bisnis di tengah persaingan dan tantangan yang ada. Kisah Eddie Tansil menunjukkan betapa dinamisnya dunia bisnis dan pentingnya fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Meskipun mengalami masa-masa sulit, Eddie tetap menjadi contoh inspiratif bagi banyak pengusaha muda yang ingin meraih kesuksesan di dunia bisnis. Akhirnya, pada tahun 1980-an, usaha Eddie Tansil mengalami kebangkrutan. Namun, meskipun menghadapi kebangkrutan, usahanya tidak sampai kolaps atau tutup permanen. Eddie Tansil berhasil menyelamatkan salah satu usahanya yang lain, yaitu PT Materindo Supra Metal Works, sebuah pabrik penghasil cetakan baja.
Perusahaan inilah yang nantinya akan membuat Edi Tansil benar-benar kaya raya. Selain itu, Edi Tansil juga membuka sebuah usaha perakitan motor lainnya yang bernama Tunas Bekasi Motor Company. Sesuai dengan namanya, pabrik ini terletak di daerah Bekasi. Bisnis Edi Tansil yang ini dapat dikategorikan sukses. Namun, kabarnya, bisnis yang terletak di Bekasi ini dijalankan oleh Edi Tansil dengan cara yang curang. Edi Tansil diduga menyelundupkan komponen-komponen motor yang nantinya dirakit menjadi motor bermerek Bintang Terang, atau yang lebih dikenal dengan nama Binter. Motor Binter dikenal dengan desain klasik yang benar-benar gagah. Bisnis ini menjadi salah satu bisnis curang yang dilakukan oleh Edi Tansil. Di PT Tunas Bekasi Motor Company, motor-motor bajai juga dirakit. Meskipun bisnis ini sukses, praktik-praktik curang yang dilakukan oleh Edi Tansil menimbulkan kontroversi dan masalah hukum. Namun, hal ini tidak menghentikan Edi Tansil untuk terus berkembang dan mencari peluang baru. Kesuksesan yang diraih Edi Tansil melalui PT Matrindo Supra Metal Works dan Tunas Bekasi Motor Company menunjukkan kemampuan dan kegigihannya dalam menghadapi tantangan bisnis. Meskipun pernah mengalami kebangkrutan, ia tidak menyerah dan terus berusaha untuk membangun kembali bisnisnya. Edi Tansil menjadi contoh bagaimana seseorang dapat bangkit dari keterpurukan dan meraih kesuksesan dengan kerja keras dan ketekunan. Namun, praktik-praktik curang yang dilakukannya juga menjadi pengingat bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara yang tidak etis dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Singkat cerita, pada tahun 1983, Edi Tansil kembali membangun bisnis baru yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia merambah ke industri pembuatan minuman keras dengan meluncurkan bir cap kunci. Edi Tansil menggandeng perusahaan asal Jerman, Beck's Beer, yang berpusat di Bremen, Jerman, dan membawanya ke Bogor. Pada waktu itu, Beck's Beer sangat populer di Eropa dan bahkan menguasai pasar bir di Amerika Serikat. Edi Tansil berhasil membawa brand tersebut ke Indonesia, menunjukkan pengaruh besar yang dimilikinya. Untuk memulai bisnis ini, Edi menginvestasikan sekitar 2 miliar rupiah sebagai modal awal dan mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Rimba Subur Sejahtera. Ia menjalin kemitraan dengan Kusno Ahzan Zin, seorang pensiunan mayor jenderal Angkatan Laut. Bersama-sama, mereka menjalankan bisnis bir tersebut. Pada masa itu, investasi sebesar 2 miliar rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan nilai sekarang, jumlah tersebut mungkin tampak kecil untuk mendirikan perusahaan besar. Tetapi di zaman itu merupakan jumlah yang signifikan. Edi Tansil benar-benar mempertaruhkan semua yang ia miliki, yakin akan kesuksesan bisnis barunya ini. Kesuksesan Edi Tansil dalam membawa Beck's Beer ke Indonesia dan membangun PT Rimba Subur Sejahtera menunjukkan kemampuan dan keberaniannya dalam menghadapi risiko besar demi meraih kesuksesan. Keputusan berani ini membuktikan tekadnya untuk berhasil dan memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar baru. Keyakinan Edi Tansil ternyata benar-benar terwujud, di mana bisnis birnya dikenal memiliki pabrik tercanggih di Asia Tenggara. Meskipun fasilitas produksinya modern dan mutakhir, penjualan bir cap kunci tidak berjalan mulus. Merek ini kesulitan bersaing dengan brand lain yang lebih dikenal dan akhirnya harus menghentikan produksi pada tahun 1988. Dengan demikian, bir cap kunci tutup permanen. Pada saat penutupan, mesin-mesin dari pabrik bir tersebut masih ada dan belum dijual. Edi Tansil tetap yakin bahwa dia dapat sukses di industri bir. Karena keyakinannya tersebut, ia memutuskan untuk membawa mesin-mesin dari pabrik bir itu ke kampung halamannya di Fujian, Cina. Langkah ini menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan usaha dan kemungkinan memanfaatkan peralatan tersebut di masa depan. Sesampainya di Cina, Edi Tansil mendirikan perusahaan baru bernama Putian Golden Key Brewery Co. Pabrik ini terletak di daerah industri Xialin District, Chengxiang. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Cina. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi Edi dan ayahnya. Mereka sudah sering bolak-balik ke kampung halaman mereka di Fujian sejak tahun 1981. Edi Tansil mendirikan pabriknya di Fujian dengan relatif mudah karena saat itu, Fujian sedang membutuhkan investasi asing untuk berkembang. Daerah tersebut dipimpin oleh gubernur yang kini menjabat sebagai Presiden Cina. Hubungan dekat ini mirip dengan bagaimana seorang pengusaha yang ingin membuka usaha harus berhubungan dengan pemerintah setempat, seperti wali kota, bupati, atau gubernur. Edi Tansil berhasil memperkuat posisinya di pasar Cina. Koneksi ini tidak hanya mempermudah pendirian pabrik tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan dan jaringan dalam dunia bisnis internasional. Saat membangun pabrik birnya di Fujian, Edi Tansil melakukan kemitraan dagang dan berbagi saham dengan pemerintah Kabupaten Putian. Ia mendirikan pabrik di lahan seluas 40 hektar yang merupakan milik negara.
Edi juga menjalin kerjasama dengan Big Bears, yang memberinya hak lisensi untuk produk Big Bears di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama ini memungkinkan produksi pabriknya untuk melayani pasar internasional. Keberhasilan bisnis birnya yang semakin melesat membuat Edi Tansil semakin kaya raya. Bahkan, saking suksesnya, ia dijuluki sebagai Bapak Birnya Fujian. Dengan pencapaian ini, Edi Tansil, yang memulai perjalanan bisnisnya dari Indonesia, berhasil menjadi salah satu tokoh berpengaruh di daerah Fujian, Cina. Kisahnya menunjukkan bagaimana seseorang dapat meraih kesuksesan besar dan pengakuan internasional melalui kerja keras, visi yang tajam, dan jaringan yang kuat. Singkat cerita, setelah bisnis birnya berjalan lancar dan otomatis, Edi Tansil memutuskan untuk membangun bisnis baru. Kali ini, ia mendirikan PT Golden Key Group yang bergerak di bidang petrokimia. Namun, perusahaan ini tidak didirikan di Cina, melainkan di Indonesia. Disinilah awal mula kasus korupsinya dimulai. PT Golden Key Group mengajukan kredit dari Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, pada tahun 1991. Kredit ini mulai berjalan dan terus mengalami pembengkakan, hingga mencapai 1,3 triliun rupiah pada tahun 1994. Kasus ini menandai awal dari masalah yang akan dihadapi Edi Tansil dalam bisnis barunya. Dari beberapa isu yang beredar, Edi Tansil bisa mendapatkan pinjaman sebesar itu karena kedekatannya dengan beberapa tokoh penting di pemerintahan Orde Baru. Ia diketahui memiliki hubungan dekat dengan salah satu anak presiden pada masa itu, yang dikenal dengan inisial tertentu. Selain itu, Edi juga menjalin kedekatan dengan Sudomo, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, yang merupakan tangan kanan Presiden Orde Baru, serta dengan Menteri Keuangan JB Sumarlin. Koneksi-koneksi ini memberikan Edi Tansil akses yang luar biasa dalam mendapatkan kredit besar dari Bank Pembangunan Indonesia, Bapindo, meskipun jumlah pinjaman yang diajukan terus membengkak, hingga mencapai 1,3 triliun rupiah pada tahun 1994. Perjalanan korupsi Edi Tansil mulai terungkap seiring dengan investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Kasus ini menarik perhatian publik dan media karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan mencerminkan praktik korupsi di tingkat tertinggi pemerintahan. Seiring dengan berkembangnya penyidikan, terungkaplah bahwa Edi Tansil diduga menyalahgunakan kekuasaannya dan hubungan-hubungannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui cara yang tidak etis. Bagaimana cerita korupsi ini berkembang dan bagaimana Edi Tansil menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut menjadi bagian dari kasus yang lebih besar yang mencerminkan masalah korupsi struktural di era Orde Baru. Kasus korupsi Edi Tansil pertama kali terungkap pada rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, J. Sudrajat Jiwandono, pada tahun 1993. Pada rapat tersebut, anggota Komisi 7 dari fraksi Karya Pembangunan, A.A. Baramuli, mengungkapkan fakta adanya kemungkinan penyelewengan uang dalam jumlah besar terkait kredit yang diberikan oleh Bapindo kepada Edi Tansil, tanpa adanya jaminan yang jelas. Selama rapat ini, terungkap pula banyak proyek fiktif yang dijalankan oleh Edi Tansil. Isu ini mengungkap bahwa kredit yang diterima oleh Edi Tansil mungkin telah disalahgunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada atau tidak sesuai dengan tujuan semula. Akibat isu ini mencuat, salah satu anak Presiden Orde Baru yang dikenal dengan inisial CLT, yang merupakan rekan kerja Edi Tansil, segera menarik bagiannya dari PT Golden Key Group dan meninggalkan perusahaan tersebut sepenuhnya kepada Edi Tansil. CLT hanya mengambil bagiannya dan menjauh dari perusahaan tersebut, menandakan adanya perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterlibatan CLT dan pengunduran diri dari PT Golden Key Group menunjukkan betapa besar dampak dari terungkapnya kasus korupsi ini, serta bagaimana hubungan politik dan bisnis dapat memengaruhi dinamika perusahaan dan kepemilikan. Akhirnya, dari rapat tersebut, kasus Edi Tansil mulai terungkap secara resmi. Edi Tansil segera dijemput dan dibawa ke Pengadilan Jakarta Pusat, di mana terbongkar bahwa ia telah melakukan pembobolan uang negara sebesar 430 juta dolar Amerika, atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Atas perbuatannya, Edi Tansil dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Selain itu, ia juga dikenakan tuntutan untuk membayar uang pengganti sebesar 500 miliar rupiah, denda sebesar 30 juta rupiah, dan semua aset yang dimilikinya disita oleh negara. Kasus ini tidak hanya berakhir pada Edi Tansil. Petinggi-petinggi Bapindo yang dicurigai bersekongkol dengan Edi Tansil dalam melancarkan aksi korupsi ini juga turut dijatuhi hukuman. Mereka dianggap terlibat dalam penggelapan dana dan korupsi, dan hukuman dijatuhkan kepada mereka sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Penanganan kasus ini menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan, meskipun melibatkan tokoh-tokoh besar dan jaringan yang luas. Dalam kasus korupsi Edi Tansil,
Beberapa petinggi Bappindo juga dijatuhi hukuman sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan. Berikut adalah rincian hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Subekti Ismaun dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 30 juta rupiah. F. Bambang Kuncoro dihukum 4 tahun penjara dan denda sebesar 15 juta rupiah. Sahrizal dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 30 juta rupiah. Tawil Herioto mendapatkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 30 juta rupiah. Dengan hukuman-hukuman ini, mereka semua dijebloskan ke dalam penjara, menandai akhir dari kasus besar korupsi yang melibatkan Edi Tansil dan sejumlah petinggi Bappindo. Kaburnya Edi Tansil dari penjara merupakan bagian dari rencana pelarian yang telah disiapkan dengan sangat matang. Pada hari Jumat, 3 Mei 1996, sehari sebelum pelariannya, Edi Tansil sempat berdiskusi tentang rencananya untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, LPG, Pinang dengan salah satu komandan. Nama komandan tersebut tidak diungkapkan. Tetapi rencana pelarian ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak luar dalam usaha kaburnya. Berikut adalah rincian dari rencana kabur Edi Tansil. Rencana pelarian Edi Tansil dirancang dengan cermat, termasuk koordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memastikan keberhasilan pelariannya. Edi Tansil melakukan komunikasi dengan salah satu komandan mengenai rencana pelariannya sehari sebelum kejadian. Diskusi ini kemungkinan membahas berbagai aspek dari pelarian, termasuk timing dan metode yang akan digunakan. Pada hari pelarian, Edi Tansil berhasil melarikan diri dari penjara. Detail spesifik mengenai bagaimana ia melarikan diri, apakah melalui cara-cara seperti pengalihan perhatian, penggunaan alat-alat khusus, atau bantuan dari luar, tidak dijelaskan secara rinci. Keterlibatan komandan yang tidak disebutkan namanya menunjukkan bahwa pelarian Edi Tansil melibatkan koordinasi dengan pihak luar penjara, menandakan adanya kemungkinan konspirasi dan dukungan dari dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan. Rencana dan eksekusi pelarian ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus Edi Tansil, yang tidak hanya melibatkan korupsi besar tetapi juga kemampuan untuk menyusun rencana pelarian yang cerdik. Pada keesokan harinya, Sabtu, 4 Mei 1996, disepakati untuk menggunakan mobil keri milik Edi Tansil sebagai transportasi untuk melarikan diri dari LPG Pinang. Pelarian tersebut direncanakan terjadi pada pukul 18.30. Edi Tansil berhasil melarikan diri dengan diselundupkan keluar dari penjara. Keberhasilan pelarian ini diduga melibatkan kerjasama dari penjaga pintu LPG Pinang, yang tidak memeriksa mobil saat keluar. Penjaga pintu tersebut mempercayai bahwa mobil yang dibawa oleh seorang komandan, yang dikenal dan dianggap memiliki hak istimewa, tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Biasanya, mobil yang dikemudikan oleh anggota atau pejabat tinggi tidak diperiksa secara ketat oleh penjaga, karena mereka sering mendapatkan perlakuan khusus atau privilege jabatan. Hal ini memungkinkan Edi Tansil untuk melarikan diri dengan mudah, mengandalkan kepercayaan dan ketidakwaspadaan penjaga. Ada fakta menarik terkait pelarian Edi Tansil. Sebenarnya, Edi Tansil sudah terbiasa keluar masuk LPG Pinang untuk menjalani pengobatan jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Biasanya, setiap kali dia ke rumah sakit, dia selalu dikawal oleh petugas polisi dan sipir penjara. Namun, saat dia merencanakan pelariannya, situasinya berubah drastis. Pada saat itu, ketika Edi Tansil pergi ke rumah sakit, dia tidak ditemani oleh petugas polisi atau sipir penjara. Hal ini menjadi perhatian, karena biasanya pengawalan tersebut merupakan prosedur standar untuk mencegah pelarian. Dari isu yang beredar, dikatakan bahwa Edi Tansil memberikan uang suap kepada seseorang yang berwenang di sana untuk memungkinkan dia keluar tanpa pengawalan. Penyebab dari kejadian ini diduga karena hubungan dekat antara Edi Tansil dan pihak sipir penjara. Mungkin mereka sudah terlalu akrab sehingga pelanggaran prosedur dianggap sebagai hal yang wajar. Keterlibatan uang suap dan hubungan yang dekat ini menunjukkan adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam sistem pemasyarakatan yang memudahkan pelarian Edi Tansil. Setelah melarikan diri, Edi Tansil tidak pernah kembali lagi ke LPG Pinang, yang membuat semua pihak panik. Kepala LPG Pinang baru melaporkan pelarian Edi Tansil kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Wilayah Departemen Kehakiman di Jakarta pada hari Selasa, 7 Mei 1996. Kabar pelarian Edi Tansil segera menjadi berita utama, menghebohkan publik dengan berita tentang seorang mega koruptor yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kekacauan tersebut, muncul berbagai rumor mengenai tempat pelarian Edi Tansil. Beberapa rumor menyebutkan bahwa dia mungkin melarikan diri ke Australia atau Amerika Serikat. Namun, terakhir kali terdeteksi, Edi Tansil ditemukan berada di Cina, tepatnya di kampung halamannya di Fujian. Keberadaannya di Cina mengonfirmasi bahwa ia kembali ke daerah asalnya, tempat di mana ia sebelumnya membangun kekayaan dan memiliki koneksi yang kuat.
Pernyataan tentang keberadaan Edi Tansil di Cina juga didukung oleh Kejaksaan Agung, yang pernah mendeteksi keberadaan Edi Tansil di Fujian. Meskipun demikian, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh otoritas Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemana perginya Edi Tansil setelah pelariannya. Apakah benar Edi Tansil berada di Cina? Meskipun laporan dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa ia mungkin berada di Fujian, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menangkapnya. Hal ini menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian mengenai lokasi sebenarnya dan status Edi Tansil. Singkat cerita, 17 bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara mengeluarkan laporan tentang Edi Tansil. Lembaga tersebut menemukan bahwa Edi Tansil benar-benar berada di Fujian, Cina. Di sana, Edi Tansil masih melanjutkan bisnis birnya dan mengelola pabrik birnya di Fujian melalui perusahaan yang bernama Golden Key Brewery. Laporan ini akhirnya sampai ke telinga otoritas Cina, yang sangat marah dengan isu tersebut. Pemerintah pusat Cina merespons dengan cepat terhadap laporan tentang Edi Tansil. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri saat itu, Yao Bangzhou, mereka membantah keberadaan Edi Tansil di Cina. Mereka menyatakan bahwa tidak ada orang Indonesia bernama Edi Tansil yang berinvestasi di Cina, dan bahwa pabrik bir tersebut sepenuhnya dijalankan oleh pengusaha keturunan Cina. Kenyataannya, Edi Tansil bukanlah orang asli Indonesia, dan keluarganya memang memiliki nama besar di Cina. Dalam situasi ini, tampaknya Edi Tansil mendapat perlindungan dari pemerintah Cina, kemungkinan karena kedekatannya dengan pihak berwenang di sana. Setelah melarikan diri pada 4 Mei 1996, Edi Tansil benar-benar menetap di Cina dan kembali menjadi seorang konglomerat. Ada informasi menarik dari seorang jurnalis media Tirto, yang berhasil menemukan jejak Edi Tansil. Menurut mereka, dugaan bahwa Edi Tansil hidup sebagai buronan yang menyamar, mengganti nama, atau bahkan melakukan operasi plastik tidaklah benar. Faktanya, Edi Tansil saat ini hidup dengan normal di Cina, jauh lebih kaya, dan dikenal sebagai seorang konglomerat besar. Di Cina, Edi Tansil dikenal dengan nama Chen Zihuang, salah satu nama Tionghoa yang digunakannya. Jika Anda mencari nama Chen Zihuang di mesin pencari Cina seperti Baidu, Shenma, atau Shogo, Anda akan menemukan ratusan informasi tentang Edi Tansil. Setelah kabur dari Indonesia, Edi Tansil ternyata kembali terlibat dalam skandal keuangan di Cina. Sekitar 10 tahun setelah pelariannya, sebuah media lokal Tiongkok mengungkap bahwa Edi Tansil, yang dikenal di Cina dengan nama Chen Zihuang, telah membobol Bank of China. Skema penipuan yang dilakukan Edi Tansil di Cina mirip dengan yang dia lakukan di Indonesia. Ia memanfaatkan koneksinya dengan pejabat tinggi untuk meminjam uang dari Bank of China. Pada tahun 2002, Edi Tansil meminjam sebesar 389,92 juta yen, yang setara dengan sekitar 791 miliar rupiah. Berbeda dengan kasus di Indonesia, di mana dia meminjam uang dari Bapindo tanpa jaminan apapun, kali ini Edi Tansil menggunakan skema yang mirip dengan sebelumnya, tetapi dengan nilai yang sangat besar. Seperti di kasus sebelumnya, Edi Tansil memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat untuk meminjam uang tanpa memberikan jaminan yang memadai, dan kemudian melarikan diri dengan uang tersebut. Di Cina, Edi Tansil menjaminkan beberapa hektar tanah serta 2 pabrik miliknya di Putian, yaitu Golden Key Brewery dan Golden Key Glass, sebagai jaminan untuk pinjaman dari Bank of China. Namun, setelah menerima pinjaman tersebut, Edi Tansil tidak memenuhi kewajiban kreditnya. Akibatnya, Bank of China mengajukan gugatan perdata terhadap Edi Tansil. Pengadilan memutuskan untuk memenangkan gugatan tersebut, dan semua aset Edi Tansil disita. Pihak pengadilan segera memulai proses pelelangan atas harta yang telah disita dari Edi Tansil. Meskipun demikian, Edi Tansil tidak menyerah begitu saja. Dia mengajukan banding dan meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan utangnya. Mengingat niatnya untuk melunasi utang tersebut, pihak pengadilan dan Bank of China akhirnya memberikan keringanan, memberikan Edi Tansil kesempatan untuk merundingkan dan menyelesaikan utangnya. Pada saat itu, Edi Tansil setuju untuk menyetor 26 juta yen, serta menyerahkan aset tanah seluas 325 hektar dengan nilai sekitar 30 juta yen. Penyerahan aset ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 31 Oktober 2003 hingga 21 Desember 2004. Pada tahun 2005, Bank of China memberikan keringanan tambahan dengan membebaskan Edi Tansil dari kewajiban membayar bunga pinjaman. Dia hanya perlu membayar pokok utangnya. Namun, Edi Tansil kembali memanfaatkan situasi ini. Dia tidak membayar sedikit pun dari utangnya, membiarkan kasus ini terus berlarut-larut. Setelah 3 tahun berlarut-larut tanpa adanya pembayaran dari Edi Tansil, Bank of China akhirnya menyerah dan menyerahkan kasus ini kepada Gridwell Asset Management.
Gridwell Asset Management adalah lembaga keuangan negara yang menangani aset-aset bermasalah dari kredit macet di bank-bank komersial Cina. Zheng Cheng, pengacara dari Gridwell Asset Management, mengungkapkan bahwa penundaan penyitaan aset oleh Edi Tansil adalah strategi cerdik untuk mengakali keputusan pengadilan. Edi Tansil sengaja memperlambat proses ini. Pada 28 September 2005, Gridwell Asset Management meminta pengadilan Fujian untuk menunjuk 2 kurator guna menilai nilai aset 2 pabrik milik Edi Tansil di Putian. Namun, Edi Tansil menolak hasil penilaian tersebut dengan alasan bahwa lembaga kurator yang ditunjuk tidak memenuhi syarat. Dia mengklaim bahwa nilai taksiran aset yang diberikan terlalu rendah. Akibat dari penundaan dan ketidakpastian ini, kasusnya semakin memburuk. Seolah-olah, Cina mengalami karma atas tindakannya menyembunyikan Edi Tansil dari otoritas Indonesia. Edi Tansil memang dikenal sebagai sosok yang licik dan manipulatif. Menurut Zheng Decheng, pengacara dari Gridwell Asset Management, Edi menggunakan statusnya sebagai orang yang dekat dengan pemerintah Cina untuk mendapatkan kepercayaan dari Bank of China dalam mengajukan kredit besar. Kepercayaan ini membuat bank tidak terlalu memeriksa latar belakang dan jaminan dari Edi secara mendetail. Edi Tansil dikenal memiliki kemampuan untuk mengalihkan uang ke kantong pribadinya tanpa peduli jika perusahaannya mengalami kebangkrutan atau pemerintah harus mengakuisisi asetnya. Yang penting bagi Edi adalah mendapatkan uang segar sebanyak mungkin, terlepas dari konsekuensi yang akan dihadapi kemudian. Meskipun skema seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, tampaknya Cina tidak sepenuhnya belajar dari pengalaman masa lalu dengan Edi Tansil. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus korupsi dan bagaimana individu yang cerdik bisa memanfaatkan berbagai celah dalam sistem untuk kepentingan pribadi mereka. Kepercayaan yang diberikan pemerintah Cina kepada Edi Tansil melalui pendirian Fuzhou Golden Key Motorcycle ternyata berujung mengecewakan. Meskipun pabrik tersebut ditunjuk sebagai penggerak industri otomotif nasional dan memproduksi sekitar 25.000 unit per tahun, pabrik ini mengalami kerugian yang konsisten dari tahun 1991 hingga 1999. Kerugian tahunan sekitar 10 juta yen, atau setara dengan 20 miliar rupiah, mencerminkan masalah yang mendalam dalam pengelolaan dan operasional pabrik. Kerugian yang terus-menerus ini menyebabkan pemerintah Cina kehilangan kepercayaan terhadap Edi Tansil. Dengan kegagalan bisnis ini, kepercayaan awal yang diberikan kepada Edi Tansil untuk memimpin proyek-proyek besar dan berpotensi membawa keuntungan besar menjadi sirna. Kejadian ini juga menyoroti risiko yang dihadapi ketika terlalu cepat memberikan kepercayaan pada individu atau entitas tanpa pengawasan dan evaluasi yang mendalam. Bagaimana Bank of China bisa begitu percaya pada Edi Tansil? Menurut pengacara dari Gridwell Asset Management, Zheng Decheng, Edi Tansil mengajukan kredit dalam jumlah besar dengan memanfaatkan statusnya sebagai orang yang dekat dengan pemerintah Cina. Edi Tansil dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat terampil dalam memanfaatkan jaringan dan koneksinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan menjual statusnya sebagai seseorang yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah Cina, ia berhasil meyakinkan Bank of China untuk memberikan pinjaman yang sangat besar. Edi Tansil memiliki reputasi sebagai seorang konglomerat yang sukses, dan kepercayaannya di pasar didorong oleh klaim-klaimnya tentang koneksi dan pengaruhnya di tingkat pemerintahan. Bank of China, pada saat itu, mungkin tergoda untuk memberikan pinjaman besar karena keyakinan bahwa Edi Tansil akan dapat mengelola dan melunasi utangnya, berkat jaminan dan jalinan hubungannya yang kuat dengan pejabat pemerintah. Sayangnya, kepercayaan tersebut ternyata tidak berdasar. Tansil adalah tipe pengusaha yang berusaha melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia tidak ragu untuk menggunakan segala sumber daya dan metode, termasuk melakukan manipulasi atau penggelapan, untuk mengalihkan dana ke kantong pribadinya. Ia tidak mempermasalahkan jika perusahaannya mengalami kebangkrutan atau jika aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah, selama dia sudah mendapatkan uang segar yang diinginkannya. Fenomena ini bukanlah hal baru. Edi Tansil sudah beberapa kali terlibat dalam skandal keuangan di masa lalu, yang seharusnya membuat pihak-pihak berwenang lebih waspada. Namun, entah mengapa, tampaknya Cina belum belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang melibatkan Edi Tansil. Meskipun sejarah mencatat tindak penipuan serupa, tampaknya mekanisme pengawasan dan evaluasi kredit yang ada tidak cukup ketat untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko yang ditimbulkan oleh Edi Tansil. Akibatnya, masalah ini berlarut-larut dan merugikan banyak pihak. Setelah lebih dari 4 tahun bersengketa, Edi Tansil akhirnya menyerah, mungkin karena sudah tidak ada jalan keluar atau merasa puas dengan pencapaiannya. Pada titik ini, pabrik bir miliknya di Fujian diakuisisi oleh kompetitornya, Fujian Shuangjin Brewery. Akibat akuisisi ini, pabrik yang dulunya dikenal sebagai Golden Key Brewery kini berada di bawah kendali pesaing, yang mengelola bisnis bir tersebut dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, pabrik kaca milik Edi Tansil,
yang sebelumnya dikenal sebagai Golden Key Glass, diambil alih oleh Gridwall Asset Management. Pabrik kaca tersebut kemudian berganti nama menjadi Fujian Gridwall Washing Glass, dan melanjutkan operasionalnya di bawah manajemen baru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Gridwall untuk mengelola dan memanfaatkan aset yang sebelumnya dimiliki oleh Edi Tansil. Pada tanggal 27 September 2008, seluruh aset Edi Tansil yang berada di Fujian dilelang oleh pemerintah. Proses lelang ini dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan kasus utang yang melibatkan Edi Tansil dan memastikan bahwa aset-asetnya digunakan untuk membayar utang yang belum dilunasi. Lelang ini menandai akhir dari perjalanan panjang dan penuh liku-liku Edi Tansil dalam dunia bisnis dan hukum, serta mengakhiri periode ketidakpastian dan sengketa yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keberadaan Edi Tansil di Fucheng, Kabupaten Hengshui, Provinsi Hebei, sempat menjadi misteri tersendiri. Diketahui bahwa setelah pindah ke Fucheng, Edi Tansil dilaporkan sempat membangun bisnis baru dan menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat. Namun, kabar ini hanya merupakan rumor dan belum ada bukti yang kuat mengenai keberadaan dan aktivitasnya di sana. Menurut beberapa pengusaha lokal di Fucheng, bisnis yang dikabarkan melibatkan Edi Tansil dan pemerintah Fucheng sebenarnya tidak pernah ada dan hanya merupakan spekulasi belaka. Di tengah kabar tersebut, jejak Edi Tansil menjadi semakin sulit ditemukan. Di Fucheng, meskipun ada klaim tentang aktivitas bisnisnya, tidak ada informasi yang dapat mengkonfirmasi kehadiran atau keberadaannya. Hal ini menambah misteri mengenai nasib dan aktivitas Edi Tansil setelah pelarian dari Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Fujian memiliki pandangan yang lebih kompleks terhadap Edi Tansil dan keluarganya. Sebelum kasus korupsi yang melibatkan Edi Tansil terungkap, keluarganya dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan banyak berkontribusi pada masyarakat setempat. Mereka seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan mendukung proyek-proyek sosial yang menguntungkan masyarakat. Perasaan masyarakat Fujian terhadap Edi Tansil menjadi campur aduk. Meskipun ada rasa terima kasih dan penghargaan terhadap kontribusi positif yang pernah diberikan oleh Edi Tansil dan keluarganya, masyarakat juga merasa dikhianati dan kecewa oleh skandal korupsi yang melibatkan Edi Tansil. Kesadaran akan keberadaan kasus korupsi dan dampaknya pada masyarakat menjadi suatu hal yang sulit diterima, mengingat bahwa Edi Tansil yang dulu dianggap sebagai benefaktor kini menjadi simbol dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ketidakpastian mengenai keberadaan dan aktivitas Edi Tansil di masa kini, masyarakat Fujian harus berhadapan dengan kenyataan bahwa seseorang yang pernah dianggap sebagai pahlawan lokal kini menjadi sosok yang penuh kontroversi. Perasaan campur aduk ini mencerminkan bagaimana sumbangsi seseorang terhadap komunitas dapat berubah drastis ketika terungkap fakta-fakta baru yang merusak reputasi dan mengubah pandangan masyarakat. Sejak diakuisisi oleh Fujian Suengin Beer, pabrik bir milik Edi Tansil yang pernah dikenal dengan nama Golden Key Brewery tidak lagi digunakan untuk produksi bir. Pada tahun 2010, pabrik tersebut tidak beroperasi lagi dan akhirnya, pada tahun 2018, gedung pabrik yang lama dirobohkan dan digantikan dengan Putian Art Museum. Namun, meskipun sebagian besar bangunan pabrik telah dirobohkan untuk memberi ruang bagi museum, beberapa sisa struktur pabrik yang lama tetap dipertahankan. Sisa-sisa bangunan ini sengaja dijaga oleh masyarakat setempat karena memiliki nilai sejarah dan kenangan tersendiri bagi mereka. Bagi masyarakat Putian, pabrik tersebut bukan hanya sekadar bangunan industri. Edi Tansil, meskipun terlibat dalam berbagai masalah dan skandal korupsi, dianggap sebagai sosok yang dermawan dan berpengaruh positif. Ia dikenal karena kontribusinya dalam membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dan mendukung berbagai inisiatif sosial di daerah tersebut. Perasaan masyarakat Putian terhadap Edi Tansil dan pabriknya merupakan campuran antara penghargaan dan nostalgia. Meskipun Edi Tansil terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan banyak pihak, bagi masyarakat lokal, ia tetap dikenang sebagai sosok yang telah memberikan manfaat dan membantu komunitas mereka. Kenangan akan pabrik dan kontribusi Edi Tansil tetap hidup dalam ingatan masyarakat setempat, menjadikannya sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas mereka. Kehadiran Edi Tansil dan keluarganya di Putian telah membawa perubahan signifikan pada masyarakat setempat, yang sebelumnya bergantung pada pertanian, kini beralih ke ekonomi berbasis industri. Edi Tansil, melalui investasi dan bisnisnya, telah menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ada sebuah plakat di pintu museum yang menghormati sejarah pabrik bir tersebut. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, plakat itu berbunyi, "Pabrik bir tua ini adalah memori sebuah generasi. Telah mengganti warna bir dalam kehidupan banyak orang, membuat kenangan tua ini terus berlanjut." Plakat tersebut menggunakan nama marga keluarga Edi Tansil, yaitu Tan, untuk menghormati kontribusi mereka. Meskipun Edi Tansil dianggap sebagai sosok yang mirip dengan Robin Hood oleh masyarakat lokal karena dermawan dan bantuannya dalam memajukan ekonomi daerah,
Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan korupsi yang dilakukannya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Hingga saat ini, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menemukan jejak Editan Seal, keberadaannya tetap menjadi misteri. Selama lebih dari 2 dekade setelah kaburnya, Editan Seal tidak pernah ditemukan, dan jejaknya di Cina masih penuh teka-teki. Meskipun masyarakat Putian memiliki kenangan positif tentang kontribusinya, dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan Editan Seal tetap menjadi peringatan akan kompleksitas moral dan dampak dari individu yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Kisah Editan Seal mengajarkan kita sejumlah pelajaran penting tentang integritas, tanggung jawab, dan dampak dari tindakan korupsi. Walaupun Editan Seal berhasil mencapai kesuksesan dan kekayaan yang signifikan, jalan yang ditempuhnya penuh dengan penyelewengan dan ketidakjujuran. Korupsi, yang seharusnya dianggap sebagai penyimpangan etika, dapat menghasilkan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat dan negara. Keberhasilan Editan Seal dalam bisnis bir dan industri lainnya menunjukkan bagaimana kemampuan dan sumber daya dapat digunakan untuk tujuan positif. Tetapi ketika dikombinasikan dengan perilaku korup, hasilnya justru merugikan banyak pihak. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas adalah kunci untuk menghindari situasi serupa. Meskipun Editan Seal memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, dengan membuka lapangan pekerjaan dan mengubah ekonomi menjadi berbasis industri, tindakan korupsinya tetap menjadi noda besar. Keberadaannya yang dianggap sebagai Robin Hood oleh beberapa orang lokal tidak menghapus dampak negatif dari penyelewengan yang dilakukannya. Ini mengingatkan kita bahwa keuntungan finansial yang diperoleh dengan cara tidak etis akan selalu menyisakan jejak kerugian yang mendalam, baik dalam aspek hukum maupun moral. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa keadilan dan penegakan hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan keadilan yang merata, kita dapat mencegah tindakan korupsi dan memastikan bahwa semua pihak, terlepas dari kekuatan atau status mereka, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini adalah panggilan untuk terus memperbaiki sistem kita dan mengedepankan integritas dalam setiap aspek kehidupan kita.